Sampah. Sampah menjadi salah satu masalah yang ada bagi warga Indonesia dari dulu hingga sekarang. Ribuan hingga jutaan ton sampah masih ditemukan sebagai sampah sembarangan yang dibuang di sungai, di kali, maupun di tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah. Sampah-sampah yang ada di perumahan warga tidak diambil secara rutin. Hal ini membuat sampah menumpuk di rumah warga yang membuat mereka membuang sampah tersebut sembarangan, baik di sungai maupun di tempat-tempat yang tidak seharusnya dibuang. Melihat permasalahan tersebut, kelompok kami mengajukan suatu solusi aplikasi mobile yang bertujuan untuk melakukan tracking akan pengambilan sampah secara RT. Hal ini dibuat agar Pak RT dapat melihat apakah rumah-rumah warga sampah-sampahnya sudah diambil oleh Pak Sampah yang sudah mereka tentukan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat demo aplikasinya dan kita bisa melihat seberapa efektif aplikasi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan aplikasi ini, terdapat 3 jenis role utama yang ada, yaitu yang pertama adalah Ketua RT. Ketua RT ini memiliki tugas untuk assign NFC, mengassign rumah warga, serta untuk assign tukang sampah yang bertugas untuk mengambil sampah dari tiap-tiap rumah warga. Dia memiliki overview pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam aplikasi. Lalu ada petugas sampah. Petugas sampah ini tugasnya adalah untuk tap NFC atau scan QR code yang dapat memverifikasi kalau dia itu sudah mengambil dari rumah tersebut. Lalu ada warga. Warga ini memiliki tugas untuk validasi apakah tukang sampah benar-benar mengambil sampah dari rumahnya dia. Pertama, yaitu Pak RT. Pertama, saya input nama penggunanya, username-nya, dan password-nya 1234. Kalau aku masuk, nah, di sini ditampilkan semua warga yang ada di RT-nya dia. Dalam tampilan ini, aku bisa assign pekerja untuk tiap warga. Contoh, aku pilih warga 2. Kalau aku assign tukang sampah, ini pilihannya. Terus aku simpan assignment. Maka tukang sampah itu dapat mengambil sampah dari rumah warga tersebut. Hal ini dilakukan biar tidak ada rebutan sampah dari tukang sampahnya. Lalu, kita bisa lihat NFC untuk melihat apakah NFC sudah jalan dari kartu tersebut. Lalu kita bisa lihat QR code. QR code ini bisa dicetak untuk digunakan saat nanti pengambilan sampah oleh Pak Sampah sebagai alternatif dari NFC yang ada. Untuk menambah rumah, pertama kita yang pasti harus nyalakin fitur NFC-nya. Oke, sekarang kita coba fitur tambah rumah. Pertama klik tombol tambah rumah, masukkan nama warga. Untuk kasus ini aku kasih warga 4. Lalu username untuk loginnya aku kasih warga 4. Ini yang nanti akan dia gunakan untuk login. Lalu password loginnya aku kasih 1234 untuk mempermudah percobaan. Alamat rumah aku kasih Surabaya. Ini nanti akan diisi alamat sebenarnya. Lalu untuk iuran bulanan, ini yang akan nanti diberikan secara pembagian bagi bapak-bapak sampahnya. Misalnya aku kasih 300.000. Jeda interval hari, kan beberapa RT itu tidak harus selalu tiap hari ngambil sampah. Ada beberapa hari. Nah, ini kita bisa tentuin intervalnya, misal ini untuk kasus ini 2 hari. Lalu di stiker NFC aku kasih NFC 2. Ini bebas sih, nanti akan diganti ID stikernya. Lalu kita klik simpan data rumah di tombol besar ini. Kita klik, maka rumah akan terdaftar di server. Lalu muncullah suatu layar baru. Tulisannya adalah NFC. Nah, setelah muncul layar ini, kita klik mulai tulis ke NFC, maka kita akan tempelkan kartu NFC kepada layar HP kami. Nah, kalau sudah selesai akan muncul notifikasi berhasil. Sekarang kartu ini memiliki NFC dari rumah tersebut, yang dimana kalau misalnya Pak Sampah ingin melakukan pengambilan sampah dari rumah tersebut, maka dia tinggal ngetap kartu ini. Kartu ini akan ditempel pada rumah masing-masing warga. Setelah itu, kita ada fitur untuk melihat kas. Ini menampilkan semua warga dan apakah warga tersebut sudah membayar kasnya. Lalu, ada peringkat untuk tukang sampah, yaitu rating-rating yang telah diberikan. Gitu. Untuk role kedua adalah untuk role tukang sampah. Role tukang sampah, dia akan menampilkan semua rumah yang menjadi tugasku
dengan alamatnya. Nah, sekarang kita mau melakukan tab harian. Gimana caranya? Pertama kita buka aja bagian ini, pindai rumah warga. Ini kondisi HP NFC nyala ya. Kartu ini yang akan ditempel di rumah masing-masing warga, tinggal diketukan aja. Ya, ketukan. Nah, akan muncul tampilan berhasil mengambil sampah. Selain scan NFC, kita juga bisa menggunakan scanner QR yang dengan mengarahkan dia kepada suatu QR code, maka dia juga akan memiliki fungsi yang mirip dengan NFC. Ini dibuat untuk buang sampah yang HP-nya masih belum memiliki fitur NFC. Lalu untuk panggilan darurat, menampilkan semua panggilan darurat yang dibuat oleh warga. Yang terakhir adalah role warga. Role warga ini kita dapat memastikan status hari ini apakah sudah diambil atau belum. Lalu ada menunggu verifikasi. Nah, kita bisa memberikan verifikasi seberapa pengambilan sampah tadi, apakah bersih, apakah merusak atau apa gitu. Kita juga bisa memberikan pesan. Lalu klik tombol selesai, jika dia selesai dan udah centang. Kita juga bisa membayar iuran dengan menekan tombol ini. Iuran dilakukan di luar aplikasi. Namun untuk trackingnya, apakah sudah membayar, bisa ditekan dari tombol ini. Lalu juga ada panggilan darurat dengan memberikan nominal tip. Nominal tip ini akan dibayar di luar dari aplikasi. Itu akan tertampil pada role tukang sampah. Menampilkan semua panggilan darurat tadi. Kita juga bisa melakukan scan QR atau scan NFC. Sekian saja penjelasan dari kami mengenai aplikasi kami. Besar harapan kami bahwa aplikasi ini dapat menjadi solusi yang bagus bagi warga Indonesia untuk menghadapi masalah sampah yang terus menumpuk hingga hari ini. Sekian saja penjelasan dari kami. Terima kasih.